Baik, izin kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yaitu Vehicle Type Recognition using SVM. Nah, di mana untuk anggota kelompok kami lampirkan sebagai berikut untuk mempersingkat waktu. Baik, saya Christian Valentino dengan 3 digit min akhir 081. Di sini saya akan membahas mulai dari domain kasus, di mana kasus yang kami angkat di sini adalah vehicle type detection dari data citra menggunakan SVM atau support vector machine, di mana proyek ini bertujuan untuk membangun model klasifikasi yang berbasis super vector machine yang dapat menerima input berupa gambar citra dari kendaraan, lalu mengekstraksi fitur-fitur penting dan mengklasifikasikannya berdasarkan jenisnya, yaitu ada 4. Di sini kami ada 4 kategori sendiri, yaitu mobil, bus, truk, dan juga sepeda motor atau motorcycle. Di mana dalam penerapannya sistem identifikasi kendaraan melalui data citra ini memerlukan beberapa tahapan, yaitu pre-processing, ekstraksi fitur, dan juga klasifikasi. Baik, selanjutnya adalah tujuan pemodelan. Di sini kami merangkum tujuan pemodelan sini menjadi 3 poin utama, yaitu yang pertama membangun model machine learning klasifikasi citra kendaraan berbasis super vector machine atau SVM yang dapat membedakan gambar kendaraan ke dalam 4 jenis kendaraan yang berbeda, yaitu bus, car, truk, dan juga motorcycle. Yang kedua, kita mengevaluasi kinerja model machine learning yang menggunakan algoritma support vector machine, baik dari segi akurasinya maupun dari segi efisiensi komputasinya. Dan yang ketiga itu kita menguji tingkat efektivitas dari ekstraksi fitur citra kendaraan sebagai representasi untuk proses klasifikasi. Asumsi kami terhadap data yang diberikan, yang pertama, setiap gambar dalam dataset sudah diberi label kelas yang benar sesuai dengan jenis kendaraannya. Yang kedua, tidak terdapat kondisi ekstrim dalam gambar tersebut, seperti kabur, rusak, ataupun distorsi berat yang kondisi tersebut dapat mengganggu proses ekstraksi fitur. Yang ketiga, kelas kendaraan yang diklasifikasikan hanya terbatas pada 4 jenis utama, yaitu bus, car, truk, dan juga motorcycle. Yang keempat, proses klasifikasi dilakukan pada gambar statis, yaitu gambar citra, bukan berupa video ataupun streaming kamera secara langsung. Adapun dalam penelitian ini beberapa batasan masalah. Yang pertama, dataset yang digunakan hanya terdiri dari gambar kendaraan dalam format citra 2 dimensi, tanpa informasi tambahan seperti metadata, lokasi, ataupun waktu pengambilan. Yang kedua, jenis kendaraan yang diklasifikasikan hanya dibatasi pada 4 kelas, yaitu bus, car, truk, dan juga motorcycle. Dan yang ketiga, metode klasifikasi yang digunakan difokuskan pada algoritma SVM. Baik, di sini saya Angga dengan 3 digit min akhir 099. Saya akan menjelaskan untuk dataset yang kami gunakan. Dimana untuk dataset yang kami gunakan itu berasal dari Kaggle, berjumlah 400 file gambar dengan 4 kelas, yaitu ada bus, car, truck, motorcycle. Next. Nah, untuk preprocessing data itu ada beberapa tahapan. Yang pertama ada data cleaning, augmentasi data, HOG atau histogram of oriented gradient, histogram warna, GLCM atau Gray Level Co-occurrence Matrix. Next. Nah, untuk data cleansing sendiri itu kami melakukannya dengan cara manual, yang dimana kami menghapus untuk gambar-gambar yang memang seharusnya tidak sesuai dalam kelas tersebut. Sehingga total file dalam dataset menjadi 382 file gambar. Next. Nah, selanjutnya untuk augmentasi data, kami gunakan augmentasi data untuk memperkaya jumlah data supaya lebih meningkatkan hasil akurasi yang baik dari model. Mana kami melakukan dengan cara ngeflip, rotation secara positif dan rotation untuk yang negatif. Sehingga total file yang dihasilkan yaitu sebanyak 1528 file gambar. Next. Selanjutnya itu HOG atau histogram of oriented gradients, yang mana citra ini dikonvensi dalam skala abu-abu yang dimana memudahkan perhitungan gradien arah dan kekuatan pada tiap pixel menggunakan operator Sobel, di mana gradien arah dikelompokkan menjadi 16 bin histogram dan citra dibagi menjadi 4 sel berukuran 64 kali 64 pixel, di mana histogram ini atau ekspresi fitur ini akan mewakili pola dari citra tersebut.
Next. Oke, selanjutnya histogram warna. Dalam histogram warna itu terdiri dari tiga warna, yaitu ada RGB atau red, green, dan blue. Dimana histogram ini mendukung untuk jumlah piksel yang memiliki nilai intensitas tertentu untuk setiap komponen pada citra. Pada sumbu horizontal, histogram menunjukkan nilai intensitas warna, sedangkan pada sumbu vertikal, histogram menunjukkan jumlah piksel yang memiliki nilai tersebut. Next. Dan yang terakhir itu ada GLCM atau Gray Level Co-occurrence Matrix, yang mana fitur ini untuk mengukur frekuensi pasangan piksel dengan intensitas tertentu yang muncul pada jarak tertentu dan arah tertentu. Mana proses ini dilakukan dengan cara menghitung distribusi spasial dari pasangan nilai piksel pada suatu citra, yang dimana biasanya berdasarkan 4 arah, yaitu ada vertikal, horizontal, dan 2 diagonal. Setiap elemen matriks GLCM menunjukkan beberapa pasangan piksel dengan nilai tertentu, seperti nilai abu-abu, yang muncul pada jarak dan arah yang telah ditentukan. Di mana fitur ini dapat menghitung seperti kontras, homogenitas, energi, dan entropi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pipeline machine learning yang digunakan pada kasus ini. Nah, model machine learning yang digunakan pada kasus ini adalah SVM. Kemudian kernel yang digunakan ada dua, yaitu kernel utama, yaitu RDF, dan kernel linear sebagai kernel pembanding. Kemudian model SVM dikembangkan menggunakan pendekatan one versus one atau OVO dan dioptimalisasi menggunakan algoritma SMO atau Sequential Minimal Optimization. Untuk penjelasan lebih detail akan saya jelaskan pada kode programnya nanti. Next. Nah, di sini terdapat 10 tahapan pipeline machine learning, mulai dari yang tahap pertama ada load dataset, membaca dataset yang telah disiapkan, kemudian ada tahap augmentasi, yaitu menambah jumlah data dengan cara yang sudah dijelaskan tadi oleh rekan saya, flip dan juga rotasi gambar. Next. Nah, tahap selanjutnya ada ekstraksi fitur, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, dengan menggunakan HOG, histogram warna, dan juga GLCM. Tahap selanjutnya adalah encode label, yaitu mengubah label dari dataset yang digunakan menjadi bentuk numerik, contohnya car menjadi 0, bus menjadi 1, 2, dan seterusnya. Next. Tahap selanjutnya adalah split dataset, yaitu membagi dataset menjadi data print dan data test dengan rasio 8:2. Tahap selanjutnya adalah tuning hyperparameter menggunakan grid search CV dengan k-fold cross validation dengan nilai K93 untuk mencari parameter terbaik dari masing-masing kernel. Next. Nah, nilai parameter yang digunakan pada kernel RBF ada dua, yaitu nilai C dan gamma, dan nilainya seperti berikut, dan juga untuk nilai parameter yang digunakan pada kernel linear hanya satu, yaitu nilai C saja. Next. Nah, tahap selanjutnya adalah training, yaitu melatih model pada masing-masing kernel berdasarkan parameter terbaik yang telah ditemukan tadi. Nah, tahap selanjutnya adalah testing, yaitu menguji model menggunakan data test pada model yang sudah di-train. Next. Nah, ini merupakan nilai parameter terbaik yang ditemukan pada kernel RBF, yaitu nilai C-nya 1000 dan nilai gamma-nya 0,0001. Nilai parameter terbaik yang ditemukan pada kernel linear adalah nilai C, yaitu 0,01. Next. Nah, tahap selanjutnya adalah evaluasi, yaitu menampilkan confusion matrix, classification report, dan accuracy score untuk menilai performa kinerja model pada masing-masing kernel. Dan terakhir adalah visualisasi untuk menampilkan beberapa gambar dari data test dan hasil prediksi gambar tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Andika Arsana dengan 3 digit name akhir 063. Jadi di sini saya akan menjelaskan evaluasi model machine learning yang telah kita bangun. Yaitu kita menggunakan dua, yaitu classification report dan juga confusion matrix. Di mana classification report ini mengandung precision, recall, F1 score, dan support. Di mana precision itu merupakan proporsi prediksi kelas yang benar dari semua yang diprediksi benar oleh machine learning. Yang kedua itu recall merupakan proporsi prediksi benar dari semua data yang merupakan benar. Yang ketiga ada F1 score merupakan rata-rata dari precision dan recall. Yang keempat itu support merupakan jumlah data yang sebenarnya yang digunakan untuk masing-masing kelas. Bisa di next. Oke, selain terdapat precision, recall, F1 score, dan support, di classification report juga terdapat macro average atau rata-rata makro yang merupakan metrik
yang menunjukkan rata-rata dari precision, recall, dan advanced score dari keempat kelas tanpa mempertimbangkan jumlah data pada masing-masing kelas atau tanpa menggunakan supportnya. Sementara itu, terdapat juga weight average atau rata-rata weights yang merupakan metrik yang menunjukkan rata-rata dari precision, recall, advanced score dengan mempertimbangkan proporsi jumlah data pada setiap kelas, yaitu dengan memperhatikan nilai supportnya. Selain itu juga terdapat akurasi dari masing-masing kernel. Mungkin di sini terdapat gambar masing-masing klasifikasi report dari kernel RBF dan linear. Dapat dilihat bahwa akurasi RBF lebih tinggi daripada linear, yaitu akurasi RBF adalah 68% dan akurasi dari linear adalah 25%. Bisa di next. Nah, untuk yang kedua adalah confusion matrix, yang dimana confusion matrix ini merupakan sebuah tabel yang digunakan untuk menggambarkan kinerja model klasifikasi dengan membandingkan hasil prediksi dari model machine learning dengan label yang sesungguhnya dari masing-masing kelas. Di sini dapat dilihat contohnya dari confusion matrix RBF dan juga confusion matrix dari linear. Di mana di sini dari confusion matrix linear kita dapat ketahui bahwa model hanya dapat memprediksi satu kelas saja, yaitu car. Dan untuk ketiga kelas lainnya itu diprediksi sama, yaitu car, sehingga kelas prediksi yang lain itu nilainya 0. Oke, bisa di next. Dan ini adalah contoh dari visualisasi hasil, yaitu kita menggunakan 20 sampel dari data tes untuk menguji bagaimana kinerja dari model machine learning yang telah kita bangun. Dapat dilihat dari yang RBF terdapat beberapa prediksi yang benar dan juga masih terdapat yang salah karena akurasinya hanya 68%. Sedangkan yang linear di sini semua gambar itu diprediksi sebagai car, sehingga yang benar itu hanyalah gambar car saja, dan untuk kelas lainnya itu salah. Mungkin bisa di next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya dengan 3 digit akhir 099 akan membahas mengenai ekstraksi fitur serta augmentasi data. Oke, dimulai dari yang pertama, itu ada import library. Ini merupakan library pendukung dari program kami. Selanjutnya, pembuatan variabel itu ada 4, yaitu ada variable features, labels, image, dan kategori cons, yang mana untuk features menyimpan fitur, label menyimpan label, image menyimpan gambar, dan kategori cons menyimpan jumlah gambar per kategori. Next. Untuk load dataset itu dataset merupakan diambil dari path dari local storage di mana dataset berada. Dan untuk kategori itu berisi 4 variabel, yaitu ada bus, car, truck, dan motorcycle. Next. Nah, untuk di fungsi augmentasi data ini, di mana ini merupakan fungsi untuk menambah atau memperkaya jumlah data sehingga dapat meningkatkan akurasi yang dihasilkan saat dilakukan print. Di mana pertama akan melakukan flip gambar, itu dalam variable flip itu merupakan flip gambar dengan parameter satu itu secara horizontal yang akan disimpan dalam menyimpan dalam gambar dalam yang sudah di flip. Selanjutnya rotasi gambar, di mana pada variabel m pos 15 itu dengan parameter untuk weight dan height-nya itu dibagi dua untuk berada di pusat. Nah, di mana untuk rotasinya sendiri itu adalah 15 dengan skalanya itu 1 atau tetap. Artinya akan melakukan rotasi gambar dengan sudut 15 derajat. Selanjutnya untuk yang berkebalikan itu rotasi gambar dengan sudut 15 derajat itu yaitu pada variabel m negatif 5 itu sama dengan parameter masih sama, cuma di sini untuk skalanya untuk rotasi yang berbeda itu adalah dengan nilai min 15 yang mana akan berotasi min 15 derajat, kemudian akan di-return kembali ke nilai augmentasi. Selanjutnya pada normalisasi ukuran gambar itu terdiri dari 2 variabel yang masing-masing itu bernilai 128, yang dimana nanti hasilnya merupakan berbentuk persegi, itu berukuran 128x128. Next. Nah, mungkin ini di fungsi ekstraksi fitur hudok hawk-nya saya lebih gambarkan secara umum supaya dapat mempersingkat waktu.
di mana satu fungsi dalam ekstraksi fitur yaitu Hawk ini itu berfungsi untuk mengekstraksi fitur dari sebuah gambar dengan cara menghitungkan gradien arah dan magnitude pada setiap pixel menggunakan operator Sobel. Nah, kemudian membagi gambar menjadi beberapa sel dan menyusunnya histogram arah untuk setiap selnya, di mana terdiri dari beberapa sel. Hasil dari normalisasi blok-bloknya itu histogram ini digabungkan menjadi vektor dari fitur Hauge itu sendiri yang menggambarkan informasi setiap orientasi gradien dalam gambar. Di mana fitur ini dapat digunakan untuk pengenalan objek aplikasi atau analisis citra seperti pengenalan jenis kendaraan. Seperti itu. Mungkin bisa di-naik ke ekstraksi fitur yang histogram warna. Nah, oke, selanjutnya itu pada fungsi ekstraksi fitur warna. Nah, di mana fungsi ini itu berfungsi untuk mengekstraksi fitur warna dari sebuah gambar dengan membagi gambar menjadi beberapa pin untuk tiga jenis warna, yaitu ada BGR atau RGB, red, green, dan blue. Kemudian akan menghitung distribusi frekuensi warna di dalamnya. Nah, pertama dari code ini, gambar itu akan diubah ukurannya jadi ukuran yang telah ditentukan. Kemudian fungsi ini akan menghitung lebar bin untuk setiap warna, yaitu merah, hijau, dan biru. Selanjutnya, fungsi melakukan looping, di mana looping ini dilakukan untuk setiap gambar, di mana akan dilakukan untuk mengkonversi nilai warna setiap pixel ke dalam bin sesuai dengan lebar bin, dan menghitung frekuensi warna untuk setiap binnya. Nah, setelah selesai, histogram dihitung dan dinormalisasikan menggunakan L2 norm, mana untuk menghindari pembekakan nilai. Nah, menghasilkan histogram yang merepresentasikan distribusi warna dalam gambar, sehingga histogram yang dinormalisasi ini kemudian dikembalikan kembali ke hasil ekstraksi fitur warna. Next ke fitur GLCM. Nah, dalam ekstraksi fitur GLCM ini terdiri dari tiga fungsi utama, yang dimana fungsi yang pertama itu ada namanya fungsi Gray comatrix dengan parameter image, distance, angles, levels, symmetric, dan norm. Yang dimana fungsi ini digunakan untuk menghitung atau mengubah ukuran gambar agar sesuai dengan dimensi yang telah ditentukan. Nah, kemudian akan dikonversi ke tingkat yang berwarna abu atau grayscale. Jika gambar atau citra tersebut belum dikonversi. Nah, jika sudah, itu maka else-nya akan disimpan ke dalam array. Kemudian selanjutnya fungsi ini akan menginisialisasi matriks GLCM berdasarkan level grayscale yang diinginkan dan jarak serta sudut yang telah ditentukan. Nah, fungsi ini kemudian menghitung pergeseran pixel berdasarkan dan sudut pandang yang telah diberikan. Dan untuk setiap pixel dalam gambar, menghitung pasangan pixel yang berdekatan, mencatat frekuensi kemunculan dalam matriks GLCM itu sendiri. Nah, jika suatu opsi simetri itu diaktifkan, maka pasangan pixelnya yang dibalik juga itu ditambahkan. Setelah semua pixelnya dihitung, maka matriks GLCM dapat dinormalisasi sesuai dengan permintaan. Nah, kemudian fungsi ini akan mengembalikan nilai matriks yang menggambarkan hubungan entitas antar pasangan pixel dalam gambar. Next, ke fungsi yang di bawahnya. Nah, itu selanjutnya ada fungsi Gray coprops, di mana ada dua parameter, yaitu ada matriks dan prop. Di mana saya jelaskan secara umum, itu fungsinya itu menghitung sebagai berbagai fitur tekstur dari matriks GLCM seperti kontras, korelasi, energi, dan homogenitas. Di mana fungsi ini menerima matriks GLCM dan properti yang diinginkan sebagai input, lalu menghitung fitur tersebut untuk setiap jarak dan sudut pandang yang telah diberikan. Nah, untuk kontras dihitung perbedaan intensitas pasangan pixel yang berdekatan. Nah, kemudian untuk korelasi diukur dengan melihat hubungan linear antara intensitas pixel di baris dan kolom. Nah, sementara energi dihitung sebagai jumlah dari kuadrat dari elemen-elemen dalam pixel. Nah, kemudian hasil perhitungan ini akan disimpan dan kembalikan lagi ke dalam fungsi GrayCops dalam fungsi hasil. Nah, yang terakhir itu adalah fungsi
GLCM itu sendiri. Nah, ini merupakan fungsi yang utama, yang dimana ini fungsinya untuk menggabungkan dua fungsi yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu ada fungsi Gray comatrix dan Gray groups, di mana kedua ini telah digabungkan untuk menghasilkan ekstraksi fitur GLCM untuk gambar atau citra. Mana gambar pertama-tama diubah ukurannya dan dikonversi ke grayscale atau abu, dan kemudian fungsi ini akan memanggil Gray comatrix untuk menghitung matriks GLCM dengan jarak 1 pixel dan sudut 0 derajat atau horizontal. Nah, kemudian fitur ini akan menghasilkan fitur seperti tekstur yang terdiri dari kontras, korelasi, energi, dan homogenitas yang dihitung menggunakan fungsi Gray curves tadi untuk menghasilkan matriks GLCM yang telah dihitung. Nah, kemudian untuk fitur-fitur ini kemudian akan dikumpulkan dalam sebuah vektor dan dikembalikan dalam bentuk array NumPy yang digunakan untuk analisis tekstur lebih lanjut. Kemudian ke augmentasi dan ekstraksi fitur, yang dimana untuk fungsi ini digunakan untuk menghasilkan ekstraksi fitur dan melakukan augmentasi gambar pada dataset yang telah dibagi menjadi berbagai kategori. Bisa di-scroll dikit. Mungkin alurnya itu dimulai dengan Alurnya itu dimulai dengan adanya looping untuk setiap kategori dalam dataset, mana digunakan dalam membaca gambar sesuai dengan folder. Nah, untuk gambar yang diterima itu adalah itu berformat PNG, JPG, dan JPEG, mana gambar akan dibaca dan kemudian gambar akan diubah ukurannya menjadi 128 kali 128 pixel sesuai tinggi dan lebar dari yang telah ditentukan. Nah, kemudian dilakukan augmentasi gambar dengan memanggil fungsi augment tersebut. Nah, setiap gambar hasil augmentasi itu diproses untuk menghasilkan fitur menggunakan 3 metode, yaitu ada HOG, histogram warna, dan GLCM. Nah, di mana fitur-fitur tersebut akan digabungkan dalam fungsi ini dengan label kategori gambar dimasukkan ke dalam daftar label. Kemudian gambar augmentasi juga ditambahkan ke daftar image. Kemudian setelah memproses seluruh gambar yang ada dalam local storage, kemudian kode akan menampilkan seberapa banyak data yang berhasil diproses melalui ekstraksi fitur tersebut. Nah, sehingga untuk hasilnya bisa di-scroll. Melalui hasil perulangan tersebut akan menghasilkan 4 kelas, yang mana untuk bus itu sebanyak 376 gambar, untuk car itu 396 gambar, untuk truck itu 356 gambar, dan untuk motorcycle itu 400 gambar. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Christian Valentino dengan 3 digit NumPy 081. Di sini akan menjelaskan untuk kelas label encoder, di mana kelas ini kami buat untuk mengubah beberapa atribut ke dalam bentuk array atau angka. Di mana dalam kelas label encoder ini terdapat beberapa fungsi. Yang pertama ini fungsi init self ini untuk kita menginisialisasi atau membuat beberapa dictionary di sini untuk classes di sini untuk menyimpan beberapa atribut unik yang ditemukan. Lalu untuk class to index ini untuk menyimpan atribut kelas yang nantinya akan diubah ke dalam index. Misalnya car itu 0, bus itu 1, dan seterusnya. Lalu untuk index to class ini sebaliknya, di mana dari index ke kelas atau label utamanya. Lalu ada fungsi yang kedua di sini, fungsi fit, yaitu kita menyimpan label unik, lalu kita akan mengurutkan dengan fungsi sort, dan kita membuat mapping atau membuat pasangan dari setiap isi dari atribut tersebut. Misalnya kita menggunakan fungsi enumerate di sini. Di sini kita membuat pasangan dari class to index dan juga index to class. Selanjutnya ada fungsi transform, di mana kita mengubah daftar label yang ada menjadi dalam bentuk numerik, di mana untuk menjalankan
fungsi ini kita harus melakukan fit terlebih dahulu. Apabila belum dilakukan, akan mengeluarkan pesan error. Di sini encoder belum di-fit. Lalu apabila ada label yang tidak dikenali dari fit sebelumnya, dia akan mengeluarkan pesan error label tidak dikenali dengan indikator label yang tidak dikenali tersebut. Selanjutnya, di sini kita menggabungkan fungsi dari fit dan juga transform tersebut. Lalu kita mengubah kembali daftar indeks yang sebelumnya dalam bentuk numerik ke dalam bentuk label asli menggunakan inverse transform, di mana untuk menjalankan fungsi ini harus label tersebut harus melakukan fungsi fit yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana jika ada indeks numerik yang tidak dikenali akan mengeluarkan pesan error indeks tidak dikenali dan nomor indeks yang tidak dikenali tersebut. Selanjutnya kita membuat fungsi split dataset, yaitu fungsi untuk membagi dataset yang ada menjadi data train dan juga data testing. Di sini di dalam fungsi tersebut ada beberapa pengkondisian di mana data yang ada harus data yang ada yaitu data X dan juga data Y itu harus berupa array angka. Dan juga ada pengkondisian selanjutnya di mana kita memasukkan gambar. Gambar tersebut harus sudah berupa array. Pengkondisian selanjutnya di mana apabila panjang dari data X dan data Y itu tidak sama, dia itu akan mengeluarkan pesan error. Di sini ada kondisi selanjutnya di mana apabila kita memasukkan gambar tersebut panjangnya harus sama dengan panjang X. Pengkondisian selanjutnya if not null lebih kecil dari test size, lebih kecil dari 1, itu ukuran dari data testing kita harus dalam rentang 0 hingga 1. Misalnya ukuran dari data testing kita itu 0,2, berarti data testing kita itu sebesar 20% dari dataset yang ada. Dan pengkondisian terakhir ini random state untuk biasa digunakan untuk seed, yaitu untuk debugging. Di sini kita menghitung panjang dari X dalam bentuk indeks, lalu kita menghitung panjangnya itu dikalikan ukuran dari test size-nya. Di sini test indeks sini kita menyimpan panjang dari data yang ada dikalikan test size-nya. Misalnya 20% dari ada 100 data dan dikalikan 20%, berarti di sini menyimpan 20 data, dan trend index ini menyimpan sisanya yaitu 80. Dan kita return hasil-hasil tersebut dan digabungkan menjadi satu. Selanjutnya kita mengubah list fitur yang ada ke dalam bentuk array. Di sini kita memanggil fungsi fitur yang sebelumnya sudah dibuat dan kita menyimpannya ke variabel ylabels. Lalu kita mengubah daftar label yang ada ke dalam bentuk indeks numerik menggunakan fungsi label encoder, class label encoder, dan disimpannya dalam variabel y. Lalu kita membagi dataset yang ada menggunakan fungsi yang sudah kita buat, yaitu train test split di sini sebesar 0,2 untuk data testingnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Satria dengan 3 digit Mahir 045 di sini akan menjelaskan kelas SVM yang telah kami buat tanpa menggunakan library khusus untuk machine learning.
Nah, di kelas SVM di sini terdapat beberapa fungsi agar proses machine learning dapat berjalan dengan bagus. Nah, yang di sini pertama ada fungsi init, di mana fungsi ini adalah untuk menginisialisasi parameter-parameter yang akan digunakan dalam SVM. Ada kernel, parameter C, toleransi, max passes, max iteration, gamma, dan juga self-fitted. Nah, selanjutnya adalah fungsi compute gamma, yang merupakan fungsi untuk melakukan komputasi terhadap parameter gamma. Nah, karena di sini kita menggunakan kernel RBF yang menggunakan sebuah parameter gamma, maka diperlukan sebuah fungsi untuk melakukan komputasi terhadap gamma. Nah, fungsi compute gamma di sini digunakan untuk menangani nilai-nilai gamma dengan metodenya yaitu scale dan juga auto. Bisa di-scroll ke bawah. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi kernel function, di mana fungsi untuk menghitung kernel matriks antara X1 dan X2 yang mendukung kernel RBF dan linear. Karena di sini kita menggunakan hanya dua buah kernel, yaitu kernel RBF dan linear. Apabila kernel yang dipanggil tidak ada di antara dua kernel tersebut, maka akan muncul pesan error, yaitu kernel tidak didukung. Nah, apabila self kernel sama dengan linear, maka akan dikembalikan nilai dot product antara X1 dan X2. Apabila self kernel sama dengan RBF, maka akan dilakukan operasi aljabar matriks untuk menentukan nilai X1 dan X2 untuk kernel RBF. Bisa di-scroll ke bawah. Ya. Nah, ini ada fungsi fit. Fungsi fit merupakan fungsi untuk melatih model SVM dengan strategi one versus one atau OVO untuk kasus multiclass. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada PowerPoint tadi, model SVM kami menggunakan pendekatan OVO karena kami melakukan klasifikasi terhadap multiclass atau kelasnya lebih dari satu. Kelas yang kami gunakan di sini seperti yang sudah dijelaskan ada car, bus, truck, dan juga motorcycle, ada 4 kelas. Oleh karena itu, kami menggunakan pendekatan one versus one untuk menangani kasus multiclass. Bisa di-scroll ke bawah. Ya. Nah, ini merupakan fungsi train binary untuk menangani pelatihan model SVM secara biner menggunakan algoritma SMO atau Sequential Minimal Optimization. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan juga tadi di PowerPoint, model kami menggunakan algoritma SMO agar pelatihan modelnya itu lebih bisa dibilang lebih efisien dan optimal dan lebih cepat proses komputasinya. Maka dari itu kami menggunakan algoritma SMO dibandingkan hanya default SVM supaya nanti hasil dari training modelnya itu lebih akurat, lebih cepat, dan juga lebih optimal. Ya, bisa di-scroll ke bawah. Nah, fungsi selanjutnya adalah fungsi decision function. Fungsi decision function ini adalah fungsi untuk menghitung jarak ke hyperlink berdasarkan input X nanti pada saat waktu training model. Selanjutnya ada fungsi predict, di mana ini merupakan fungsi untuk menghasilkan prediksi kelas untuk input X pada saat kita akan melakukan prediksi terhadap suatu gambar. Nah, fungsi predict ini hanya dapat dijalankan ketika model sudah selesai di training atau fungsi fit sudah berhasil dijalankan. Maka apabila fungsi fit belum dijalankan akan muncul pesan error, yaitu model belum dilatih, panggil fit terlebih dahulu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan juga fungsi untuk kelas grid search CV. Bisa di-scroll ke bawah. Ya. Nah, jadi kelas grid search CV. Grid search CV atau grid search cross validation merupakan fungsi yang kami buat juga tanpa menggunakan library khusus untuk menangani proses tuning hyperparameter. Ya, di mana kami juga di sini menggunakan k-fold cross validation dengan nilai K-nya adalah 3. Nah, di sini sama seperti kelas SVM, ada fungsi init untuk menginisialisasi variabel-variabel yang akan dibutuhkan nanti. Ada variabel estimator, variabel param-grid, variabel CV, variabel base parameter, variabel base estimator, dan juga variabel base score. Nah, selanjutnya ada fungsi generate param combinations. Ini merupakan fungsi untuk membentuk kombinasi parameter dari param-grid. Nah, param-grid di sini nanti akan diinputkan pada saat kita akan melakukan training terhadap suatu model pada suatu kernel.
Nah, karena khususnya pada kernel RBF, karena di sini kita menggunakan dua buah parameter, yaitu parameter C dan juga parameter gamma, maka perlu dibuat kombinasi antara kedua parameter tersebut untuk melakukan training dari model machine learning nanti. Nah, ada fungsi selanjutnya, fungsi fit, yang dimana fungsi ini berfungsi untuk melatih model berfungsi dari, berdasarkan dari seluruh kombinasi parameter menggunakan cross validation. Nah, setelah dibentuk seluruh kombinasi parameter pada fungsi sebelumnya, baru kita akan latih modelnya pada fungsi fit ini. Ya, bisa di-scroll ke bawah lagi. Nah, terakhir di sini dari kelas Grid Search CV ada fungsi predict, yaitu fungsi yang menggunakan estimator terbaik untuk melakukan prediksi. Nah, fungsi ini nantinya akan melakukan prediksi terhadap suatu gambar berdasarkan parameter terbaik yang menghasilkan skor akurasi terbaik dibandingkan model dengan parameter-parameter yang lainnya. Nah, sama seperti pada kelas SVM, fungsi predict ini hanya akan dapat berjalan ketika model sudah dilatih atau fungsi fit itu sudah selesai berjalan. Apabila fungsi fit itu belum selesai dijalankan, maka akan muncul pesan error model belum dilatih, panggil fit terlebih dahulu. Nah, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Andika Arsana dengan 3 digit NIM-AKIR 063. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian tentang evaluasi model machine learning-nya. Yang dimana di sini yang pertama kita membuat fungsi confusion matrix yang berfungsi untuk membuat dan menghitung confusion matrix secara manual tanpa library khusus. Oke, untuk awal ini kita memiliki dua parameter yaitu Y-true dan Y-pred yang diubah menjadi array NumPy untuk dihitung panjangnya apakah sama atau tidak. Jika tidak akan menampilkan pesan error. Selanjutnya kita membuat kelas unik dengan menggabungkan kedua label tadi yaitu Y-true dan Y-pred-nya. Setelah itu kita mengubah label dari kelas unik tersebut dengan Y-numerate, yaitu melakukan mapping untuk mencocokkan antara label yang true dan label yang prediksi. Kemudian kita membuat variabel n-class untuk menghitung panjang dari kelas uniknya. Selanjutnya kita membuat CM atau confusion matrix dengan ukuran n-class atau dengan ukuran berapa panjang kelas uniknya tadi dikali dengan panjang kelas uniknya tadi. Oke, itu selanjutnya di sini kita melakukan perulangan untuk mengisi dari matriks confusion matrixnya, yaitu dengan variabel T dan P, yang mana T ini true dan P itu prediksinya. Kemudian kita mengisi indeks dari matriks tersebut, yang dimana itu barisnya itu sebagai label yang benar, dan yang J itu sebagai nilai dari prediksi modelnya. Dan itu diletakkan di indeks yang bersesuaian untuk confusion matrixnya dan ditambahkan dengan 1. Kemudian dari hasil confusion matrix ini kita mereturn nilai dari confusion matrix dan kelas uniknya. Mungkin bisa di next. Selanjutnya untuk menghitung fungsi akurasi kita membuat akurasi skor, yaitu fungsi untuk menghitung akurasi skor secara manual. Itu sama, kita memiliki dua variabel dan kita ubah dulu kedua variabel tersebut menjadi array NumPy. Lalu kita akan mereturn nilai dari rata-rata label yang benar dan label prediksinya itu sama, yang dimana itu modelnya itu memprediksi dengan benar. Itu adalah nilai akurasinya. Bisa di next. Oke, untuk selanjutnya itu adalah kita membuat fungsi classification report-nya, yang dimana kita menggunakan 3 parameter, yaitu parameter Y-true, Y-pred, dan juga target names, dimana kita mengambil nilai confusion matrix dan kelas uniknya itu dari fungsi confusion matrix yang sudah saya jelaskan tadi. Dan di sini juga sama, membuat variabel n-class untuk menghitung panjang kelas uniknya. Lalu kita melakukan menginisialisasi
variabel precision, recalls, advanced score, dan supportnya. Kemudian kita di sini melakukan perulangan untuk menghitung nilai dan memasukkan nilai dari precision, recall, dan advanced score serta supportnya, yaitu yang dimana kita melakukan enumerate atau melakukan mapping dan mencocokkan label true-nya dengan label prediksinya. Itu dimana kita perlu menghitung dulu TP atau true prediksi, yang dimana itu artinya machine learning benar memprediksi sesuai dengan label yang sesuai. Yang kedua, kita menghitung FP atau false prediksi, yaitu machine learning salah memprediksi, yang seharusnya itu salah itu benar di labelnya. Yang ketiga ada FN atau false negative, yaitu di mana machine learning seharusnya salah memprediksi tapi dia memprediksi dengan benar label tersebut. Dan yang terakhir itu ada support, yaitu data dari jumlah setiap kelas yang digunakan. Untuk selanjutnya kita menghitung nilai precision, recall, dan advanced score sesuai dengan rumus yang sudah ada, yaitu kita gunakan TP dibagi TP plus VP untuk precision. Untuk recall-nya TP dibagi TP plus FN. Dan untuk advanced score itu 2 dikali precision dikali recall dibagi precision tambah recall. Mungkin bisa di-scroll. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya itu, kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam variabel yang sudah kita buat tadi, yaitu precision, recall, advanced score, dan support yang bersesuaian. Oke, untuk selanjutnya kita juga membuat atau memasukkan nilai dari akurasi dengan memanggil fungsi akurasi skor yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kita menghitung nilai rata-rata makronya, yaitu dengan mencari rata-rata dari precision, recall, dan advanced score. Yang dimana makro ini adalah rata-rata dari ketiga tersebut tanpa memperhatikan jumlah dari datanya. Maka dari itu supportnya tidak digunakan. Mungkin bisa di-scroll. Oke, untuk selanjutnya itu menghitung rata-rata dari weight-nya, yaitu sama seperti makro, tetapi dia menggunakan jumlah dataset dari masing-masing kelasnya. Maka dari itu kita perlu menghitung nilai dari supportnya terlebih dahulu. Selebihnya itu sama. Setelah mendapatkan nilai akurasi rata-rata makro dan rata-rata weight, kita akan tampilkan seperti biasa di klasifikasian reportnya. Kemudian untuk nilainya kita akan mereturn semua itu di report. Bisa di scroll. Oke, untuk selanjutnya ini adalah kita membuat fungsi evaluasi, yaitu untuk menampilkan hasil evaluasi dari klasifikasi report dan juga confusion matrix yang telah saya jelaskan tadi. Yang dimana yang pertama kita akan memiliki beberapa parameter, yaitu true, ypred, kernel name, dan juga LE atau label encoder. Itu kita memanggil fungsi classification report untuk memanggil nilai-nilai yang sudah kita hitung tadi. Dan dimana tadi untuk judulnya itu classification report yang bersesuaian dengan nama kernelnya. Dan juga kita menampilkan akurasi skor dari masing-masing kernelnya. Oke, untuk selanjutnya itu kita memanggil confusion matrix untuk mengisi nilai CM dan kelasnya. Dan kita menampilkan tabel dari confusion matrixnya dengan, bisa di scroll mungkin, dengan memanggil fungsi confusion matrix dan judulnya itu bersesuaian dengan nama kernelnya. Bisa di next. Agak atas gitu. Nah, untuk selanjutnya itu adalah fungsi visualisasi hasil prediksi, yang dimana kita membuat fungsi untuk menampilkan beberapa sampel gambar yang telah diprediksi oleh model SVM. Yang dimana kita membuat judul sama juga yang sesuai dengan nama kernelnya. Setelah itu kita memiliki parameter maksimal gambar itu kita ambil hanya 20 sampel. Kemudian dilakukan perulangan, yaitu
untuk mengambil nilai dari yang awalnya numerik untuk label-labelnya itu kita inverse transform dengan fungsi yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi untuk menjadi ke bentuk label sesungguhnya, seperti 0 itu dikembalikan lagi menjadi car dan sebagainya. Dan di sini kita membedakan untuk warna hijau untuk prediksi yang benar dan warna merah untuk prediksi mesin yang tidak sesuai dengan labelnya. Mungkin bisa di next. Oke, ini adalah fungsi untuk melatih model SVM dengan kernel RBF, di mana kita di sini sudah menaruh beberapa parameter C dan gamanya sesuai dengan PPT tadi, dan kita isi kernelnya dengan RBF. Lalu kita tinggal panggil-panggil saja kelas grid search CV dan beberapa fungsi seperti fit dan juga predict. Lalu di sini akan menampilkan parameter terbaiknya. Mungkin bisa di scroll. Scroll lagi, Chris. Nah, setelah kita melatih model, maka kita bisa memanggil evaluasi modelnya, yaitu dengan memanggil fungsi evaluasi untuk evaluate untuk menampilkan klasifikasi report dan juga conversion matrix. Setelah itu kita memanggil fungsi visualization prediction untuk memanggil beberapa gambar yang setelah diprediksi. Ini bisa di next. Ini adalah untuk classification report, itu sama seperti yang sudah ada di PT. Mungkin bisa langsung di next ya. Sampai fungsi kernel linear tuh. Nah, untuk selanjutnya ini adalah kita melatih model SVM linear. Mungkin itu akan sama seperti sebelumnya itu dengan melatih model SVM RBF, tapi bedanya di sini parameternya itu tidak ada gamma, yaitu parameternya hanya C saja dan kernelnya kita isi linear. Dan di sini juga sama akan menampilkan parameter terbaik dari kernel linear setelah dilakukan tuning hyperparameter. Ini bisa di next. Nah, di sini kita juga langsung memanggil fungsi evaluate dan visualisasi prediction untuk menampilkan hasil dari evaluasi modelnya. Bisa di next. Terus ya sampai gambarnya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di mana di sini gambar pada SVM linear itu hanya dapat memprediksi satu label saja, yaitu mobil, sehingga semua gambar itu diprediksi sebagai mobil. Dan setelah dilakukan evaluasi model ini, dapat disimpulkan bahwa pada kasus ini lebih cocok menggunakan kernel RBF daripada kernel linear, karena akurasi dari kernel RBF itu lebih besar, yaitu 68% dibandingkan dengan linear, yaitu 25%. Untuk selanjutnya, untuk deploy akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan, saya Christian Valentino dengan 3 digit NIM akhir 081. Di sini saya akan menjelaskan hasil yang sudah kami rangkum dan kami deploy menggunakan media Streamlit sini. Di sini kita memanggil fungsi load model dengan di dalamnya itu kita membuka file svm_model.pkl dan juga label_encoder.pkl. Di sini kedua file tersebut merupakan hasil dari training yang sudah kita lakukan. Adapun file yang kami terima, yang sistem terima di sini bertipe JPG ataupun PNG. Dan ini merupakan tombol button, di mana ketika kita mengklik tombol tersebut, dia akan menjalankan beberapa proses, yaitu membaca gambarnya, lalu melakukan preprocessing dengan meresize ukurannya menjadi 128x128 pixel, lalu melakukan ekstraksi fitur HOG, histogram warna, dan juga GLCM dengan memanggil beberapa fungsi yang sudah dibuat sebelumnya, dan melakukan prediksi serta menampilkan gambar dan juga hasil dari prediksinya. Di sini apabila
kita tidak mengupload gambar, tetapi kita langsung mengklik tombol prediksinya, dia akan mengeluarkan pesan error atau warning di sini, yaitu silakan upload gambar terlebih dahulu. Dan ini untuk bagian footer ataupun kredit dari kelompok kami. Baik, ini merupakan tampilan interface yang sudah kami rancang. Di sini ada field untuk mengupload file dari gambar kendaraannya. Lalu kita bisa memilih label asli kendaraannya di sini. Ada bus, car, truck, ataupun motorcycle, lalu melakukan prediksi dengan mengklik tombol prediksi. Di sini kita coba untuk mengupload salah satu gambar. Lalu kita memilih label asli dari kendaraan tersebut dan kita melakukan prediksi di sini. Dia akan menampilkan gambar yang sudah kita upload dan menampilkan hasil dari prediksinya, yaitu motorcycle dan juga label asli yang sudah kita masukkan tadi, yaitu motorcycle. Apabila hasilnya sama, dia akan mengeluarkan notifikasi prediksi benar. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih.